Shalom, selamat hari Sabtu Sunyi bagi kita semua. Hari ini kita akan melakukan ibadah kebaktian Sabtu Sunyi, yaitu hari Sabtu tanggal 16 April 2022. Pada saat ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudolfo Damanik SSI, dan tema saat ini adalah saatnya merenung. Baik Bapak Ibu, pada saat ini kita juga ibadah kita hari ini hanya duduk di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus dengan mengingat kebaikan Tuhan bagi kita semua. Kita menaikkan pujian dari KJ 170 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kita akan memuji Tuhan dengan membaca secara bergantian.
Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam Yohanes 19 ayatnya yang ke-30. Dalam duka kita berhimpun, dalam rara kita menengadah pada salib yang kosong. Tuhan, tubuh dan darah-Mu menjadi kurban tebusan bagi kami. Kita berhimpun mengingat tubuh Kristus dalam kubur. Kiranya rahmat Allah menaungi hati dan pikiran kita. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami. Dalam keheningan kami melihat wajah Kristus yang memancarkan kasih dan mengingatkan kami sebagai generasi muda yang dipanggil untuk mengisi zaman yang penuh tantangan ini, bukan dengan keluhan tetapi dengan karya. Ampunilah kami senang memuja diri sendiri dan bertahan dalam perilaku yang sia-sia. Kasihanilah kami ya Tuhan. Dalam keheningan kami melihat wajah Kristus yang memancarkan kasih dan mengingatkan kami akan setiap karya pada ruang-ruang kehidupan yang Tuhan hadirkan. Ampunilah kami bila kami mengandalkan kekuatan kami, merasa bisa melakukan banyak perkara, padahal kami lemah dan sering jatuh dalam penyesalan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Dalam keheningan kami melihat wajah Kristus yang memancarkan kasih dan mengingatkan kami akan orang-orang di sekeliling kami, mereka yang berharap akan pertolongan dan cinta kasih. Ampunilah kami bila sering terjebak pada keinginan diri yang meluruhkan kepedulian pada sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kristus
Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Terdapat dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10a. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Anugerah Allah dicurahkan agar kita beroleh kekuatan untuk menyongsong terang kebangkitan. Sambutlah dengan segenap hatimu. Anugerah Allah adalah sukacita kami. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, dalam kebaktian Sabtu Sunyi kita akan kembali merenungkan kebaikan Allah melalui karya salibnya, melalui kubur yang sudah diisi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang tidak bersalah itu menjadi pribadi yang dihukum oleh Allah. Oleh sebab kasih-Nya begitu besar akan dunia ini, kita akan merenungkan. Namun sebelum itu mari kita memohon kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik dan telah menyelamatkan kami melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus di kayu salib. Engkau sedang terbaring ya Allah di kubur. Engkau yang kami imani berkuasa dengan berbagai mukjizat dan bahkan meredakan angin badai, tetapi menjadi pribadi yang mati di hari Jumat Agung yang lalu. Bahkan engkau adalah pribadi yang berteriak dengan lantang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun engkau juga adalah pribadi yang juga tersenyum sambil berkata, sudah selesai. Kami selaku umat percaya di Gereja Kristen Pasundan Jati Asih mau merenungkan firman Tuhan pada Sabtu Sunyi ini ya Allah, dengan tema saatnya merenungkan. Pakailah hamba-Mu dan berbagai keterbatasannya, hati dan pikiran kami, terlebih perlengkapan media elektronik kami untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, pada kebaktian Sabtu Sunyi ini kita memiliki tema tadi saatnya merenungkan. Saatnya merenungkan. Nah, berbicara kita diundang untuk merenung, apalagi di Sabtu Sunyi ini, tentu kita akan mengingat bagaimana Jumat Agung, bagaimana Kamis Putih, bagaimana 40 hari aksi masa Prapaskah, dan bagaimana diawali di Rabu Abu kita memiliki banyak pergumulan. Kita mungkin juga ada yang bersuka cita tetapi lupa untuk bersyukur kepada Allah. Dan di malam ini pada saat kebaktian Sabtu Sunyi, kita pun menjadi pribadi lepas pribadi yang rindu Allah itu berkuasa, rindu Allah itu mengubahkan dan menghadirkan berkat di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, pendidikan, dan di lingkungan berjemaat dan pergaulan di masyarakat. Kita mau hal itu, Tuhan seperti itu. Tetapi kita di Sabtu Sunyi sekali ini melihat Dia terbaring, Dia menjadi pribadi seperti kita berdoa tanpa jawaban, seperti kita berteriak kepada Tuhan tetapi tidak ada yang merespon, karena Dia terbaring, karena kedua tangan yang lubang dan bahkan lambung yang dicucukkan dengan tombak itu terbaring dengan damai. Ini akan menjadi pertanyaan bagi kita, kedamaiannya itu apakah mampu membuat kita juga berdamai untuk menerima kenyataan yang sulit kita jalani. Antara ekspektasi dan realita mungkin bertentangan, antara harapan dengan kenyataan mungkin bertabrakan, sehingga kita sulit untuk merenungkan kebaikan Allah di jalani
Kebaikan Allah kita temui dan kebaikan Allah kita bagikan kepada sesama. Catatannya ketika ada pergumulan. Catatannya ketika Yesus Kristus Tuhan kita itu seperti rasa-rasanya berdiam diri, terbaring di gua, di kuburan yang sudah disiapkan oleh Yusuf Arimatea seperti itu. Nah, kita akan juga membaca firman Tuhan dalam Matius pasal 27 ayat 59 sampai ke 60. Matius pasal 27 ayat 59 sampai ke 60. Cukup 2 ayat, kita akan bersama merenungkan. Demikian firman Tuhan. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Sekali lagi di Sabtu Sunyi kita merenungkan bagaimana antara harapan dengan kenyataan itu mungkin kita temui berbanding atau tidak sesuai. Katanya Immanuel, Allah besertaku, tetapi Allah itu diam, Allah itu mati, Allah itu terbaring di kubur yang bahkan dibuat atau digali oleh seorang bernama Yusuf. Pribadi itu adalah yang menggali dan menyediakan kuburan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi bagaimanapun kita diajak untuk merenungkan kebaikan Allah melalui angin badai, kehidupan sudah Ia kerjakan secara luar biasa. Mukjizat-mukjizat luar biasa sudah kita baca dan saksikan di dalam Alkitab. Tetapi sekali lagi kita akan sulit seperti tema saatnya merenung. Kita maunya apa yang menjadi harapan, apa yang ada di benak pikiran kita. Tetapi rasa-rasanya Tuhan diam, Tuhan terbaring dan bahkan kita menganggap Dia tidur. Padahal Dia mau kita untuk kemudian mengandalkan Tuhan. Padahal Dia memang benar terbaring di kubur yang kosong, tetapi ada waktu untuk Dia kemudian bangkit keesokan harinya, di mana itu kita rayakan pada Paskah, di mana batu yang besar tadi kita baca dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-60 itu terguling hingga 2 orang perempuan dan murid-murid Yesus bisa masuk ke dalam pada pagi-pagi benar. Allah yang maha baik yang sekalipun terbaring, Allah yang seperti tertidur itu menjadi pribadi yang bangkit secara luar biasa dan Ia telah berjalan di dunia orang mati. Dia sudah berjalan di tempat yang penuh keputusasaan. Hal itu yang perlu kita renungkan. Hal tersebut yang kembali kepada tema saatnya kita merenung. Allah yang luar biasa itu sudah menapaki, selain Via Dolorosa, Dia juga sudah menapaki dunia orang mati dan dunia keputusasaan. Bagi kita yang mungkin berputus asa, bagi kita yang sulit untuk merenungkan kebaikan Allah di tengah angin badai kehidupan, kita mengingat bahwa Yesus Kristus sudah mengerjakan karya salib. Kita mengingat bahwa Yesus Kristus juga mau kita untuk kemudian menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada sesama. Karena kita mau menjadi pribadi yang diselamatkan dan sudah diselamatkan. Dan pribadi yang sudah diselamatkan itu harus menjadi batu penjuru, harus menjadi terang yang benderang bagi dunia yang diliputi kegelapan seperti saat ini. Di Sabtu Sunyi kita pun merenungkan kegelapan itu bisa digantikan cahaya yang begitu terang ketika Paskah di esok hari. Saatnya merenung, Bapak Ibu sekalian terkasih, kebaikan Allah yang luar biasa itu walaupun Dia terbaring di kubur itu, besok kubur itu kosong. Besok kubur itu mempersaksikan Dia sudah bangkit. Kita pun mau mempersaksikan Allah yang mati itu adalah Allah yang bangkit. Dan itu menjadi semangat, motivasi dan utamanya
menggerakkan kita juga membangkitkan semangat orang lain yang terbaring dalam keputusasaan. Selamat menjadi pribadi lepas pribadi yang selalu merenung. Selamat menjadi pribadi yang dibangkitkan oleh Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bawa setiap pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat dan bersama mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik dan maha kasih, melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau pribadi yang sudah menapaki keputusasaan, bahkan dihianati, dilempar batu, bahkan juga air ludah ya Allah. Engkau sudah mengalami berbagai hal yang negatif dan kami pun tidak berharap mengalami hal tersebut. Itu wujud konkret bahwa Engkau mengasihi kami. Pada Sabtu Sunyi ini walaupun ada di antara kami pun yang merasa kehampaan, kesunyian karena rasa-rasanya Allah berdiam, rasa-rasanya Allah mati. Namun kami mau merenungkan bahwa Engkau adalah Allah, sekalipun terbaring di kubur kosong, besok Engkau adalah pribadi yang bangkit. Dan Engkau walaupun di tempat yang ada di dalam kuburan itu adalah cara Engkau menunjukkan Engkau sudah berjalan di dunia orang mati, di dunia penuh keputusasaan, sehingga kami tidak berhak ya Allah untuk marah ataupun bahkan mengambek ya Allah, karena Engkau lebih dahulu merasakan keputusasaan bahkan dunia orang mati. Kami pun mau kembali diberikan semangat melalui Sabtu Sunyi, sekalipun ada kehampaan dan kesunyian itu, kami mengharapkan terang Kristus bangkit. Selain dalam kalender liturgi, esok hari kami rayakan di Paskah, mampukan kami untuk bersekutu dan memuliakan Allah pada pukul 5 pagi pada hari Minggu. Namun kami juga berdoa kami mampu untuk bangkit semangat kami pribadi, lepas pribadi. Allah yang maha baik, kami juga selaku umat percaya di persekutuan GKP Jemaat Jati Asih juga mendukung dan berdoa ya Allah bagi mereka yang sedang dalam proses sakit ataupun pemulihan. Kami berdoa ya Allah untuk Bapak Makmur Sianturi, Bapak Rizal M. Manurung, Ibu Resmawati Stompul. Tuhan jamah proses yang mereka lalui dalam kondisi sakitnya, dan kami berdoa juga untuk mereka yang dalam proses pemulihan. Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Richard Manulang, dan Bapak Joni Tampubolon. Tuhan berkati baik obat-obatan, baik mereka, perawatan medis, dan doa dan pengharapan kepada Tuhan saja yang menguatkan baik pribadi yang sedang sakit dan pemulihan dan keluarga di dalamnya. Kami juga berdoa ya Allah di Tri Hari Suci ini mengingat kebaikan Allah. Kiranya Tuhan berkati kami dan pribadi lepas pribadi di dalam persekutuan GKP Jemaat Jati Asih. Kami juga bersama berdoa ya Allah untuk persekutuan baik kami sebagai pendeta, penatua, pengawas perbedaran jemaat, komisi pembantu setempat, guru TK, komisi kategorial non kategorial di dalamnya. Allah berkati kami untuk memuliakan Allah dan bersyukur kepada Allah secara luar biasa dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami juga mengingat dan berdoa ya Allah dalam kebaktian Sabtu Sunyi ini, Tuhan kami mohon berkat Tuhan tetap terselenggara dan nyata bagi kami yang turut andil dalam pelayanan pada kebaktian Sabtu Sunyi ini, sebagai penatua, sebagai prokantor, pemusik, operator, bahkan kameramen. Tuhan berkati satu persatu ya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mengingat dan berdoa untuk Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, badan-badan pelayanan, berdoa juga untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin, dari aparat tertinggi hingga terkecil sekalipun. Tuhan kami berdoa bangsa Indonesia khususnya di Jati Asih dijauhkan bencana alam, dijauhkan dari kerusuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan saja, dan kami mau terus menjadi berkat, dan kami mau merenungkan kebaikan Allah sekalipun ada angin badai kehidupan. Kami berdoa ya Allah untuk pekerjaan, pendidikan, kehidupan keluarga kami merindukan partner kehidupan, kami merindukan buah hati dan prestasi lain-lainnya Tuhan.
dengarkan dan buat kami bersemangat untuk menggapai yang menjadi pokok-pokok doa kami pribadi. Kami tahu ya Allah, untuk pokok-pokok doa ini jauh daripada sempurna. Maka dari itu kami mau menyempurnakannya seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Atas bukit Soria kita memasuki pengutusan dan berkat. Kesunyian ini tidak untuk selamanya. Kuasa Kristus segera dinyatakan di kubur yang gelap. Mari siapkan diri kita untuk menyambut kebangkitan penebus kita. Kami mau berjaga dan berdoa menanti kebangkitannya. Bawalah kabar kebangkitan yang akan kita terima. Beritakan pada dunia bahwa kegelapan tidak akan melenyapkan terang yang sejati. Kami akan memberitakan kabar kebangkitan itu dengan sukacita. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Silakan bersaat teduh.